semuanya, salam bela negara, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan kami mahasiswa bela negara. Kalian tahu nggak sih, di Indonesia banyak sekali loh masyarakat yang kerap menjual obat-obatan yang seharusnya dikonsumsi dengan menggunakan resep dokter. Namun sayangnya beberapa oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan online market untuk menjual secara bebas tanpa resep dokter. Lalu, banyak juga masyarakat awam yang kurang pengetahuan tentang golongan obat-obatan apa saja yang dapat dikonsumsi secara bebas dan obat apa saja yang perlu resep dokter untuk mengkonsumsinya. Nah, untuk itu, pada video kali ini kami akan membahas mengenai apa saja sih jenis-jenis obat yang dapat dibeli secara bebas dan apa saja yang perlu masyarakat ketahui sebelum membeli obat-obatan yang dijual secara bebas tersebut. Jadi, obat-obatan itu banyak golongannya loh. Ada obat bebas, obat keras, obat narkotika, dan obat herbal. Di sini, kami akan bahas mengenai obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, yaitu golongan obat bebas dan obat herbal. Mari kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, ada obat bebas. Obat bebas dibagi menjadi dua jenis. Ada obat bebas dan obat bebas terbatas. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas merupakan obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung di dalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan. Contoh obat bebas yaitu ada paracetamol, antasida, dan antihelmintik. Yang kedua, ada obat bebas terbatas, yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Obat golongan ini merupakan obat yang sebenarnya masuk ke dalam kategori obat keras, namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contoh obat bebas terbatas ada ibuprofen, CTM, dan dimenhydrinat. Untuk golongan obat yang dapat diperjualbelikan secara bebas, yang kedua adalah golongan obat herbal. Golongan obat herbal sendiri dibagi menjadi dua jenis, ada herbal standar atau OHT dan ada juga obat herbal jamu. Satu, obat herbal terstandar. Obat herbal terstandarisasi adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dan ujian praklinik pada hewan percobaan, dan bahan bakunya telah distandarisasi. Sebuah produk obat tradisional komersil resmi tergolong obat OHT jika mencantum logo dan tulisan obat herbal terstandar berupa lingkaran berisi jari-jari daun 3 pasang dan ditempatkan pada bagian atas kiri dari wadah pembungkus atau brosurnya. Obat herbal terstandar diberikan tanda dengan simbol 3 bintang. Contoh obat herbal terstandar seperti obat herbal pereda batuk, obat herbal untuk masuk angin, dan obat herbal peningkat kualitas tidur. Yang kedua adalah obat herbal jamu. Obat herbal jamu adalah media pengobatan yang menggunakan pengetahuan tradisional yang berkembang dari generasi ke generasi, sesuai kepercayaan yang dianut berbagai masyarakat sebelum era kedokteran modern. Contoh obat herbal jamu seperti suplemen peningkat daya tahan tubuh, minuman jamu pereda nyeri haid, minuman jamu mengatasi pegal linu dan nyeri. Sebelum itu, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu nih dalam menggunakan atau memperoleh obat-obatan pada diagnosa, saran dokter, resep, pengawasan terapi, ataupun penggunaan obat untuk mengobati diri sendiri tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan itu disebut dengan metode swamedikasi. Penyakit-penyakit yang dapat diobati dengan metode swamedikasi ini antara lain seperti penyakit umum dan ringan. Contohnya sakit kepala, demam, nyeri mah, diare, dan penyakit kulit. Lalu kira-kira teman-teman semua tahu tidak mengapa metode swamedikasi ini banyak digunakan oleh masyarakat umum?
Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan loh dari menggunakan metode swamedikasi ini. Nah, yang pertama itu harganya murah, lalu mudah didapatkan, terutama di apotik maupun online market, dan pasien dapat mengupayakan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Namun, metode swamedikasi ini juga memiliki beberapa kelemahan loh, seperti kesalahan pengobatan akibat meminum obat yang tidak sesuai dalam segi dosis minum, yang tidak sesuai dengan dosis yang telah ditentukan di dalam kemasan obat. Lalu, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait jenis-jenis obat-obatan yang seharusnya dibeli, mengakibatkan salah dalam pemilihan obat. Nah, yang terakhir, penyakit bertambah parah dan timbulnya penyakit baru akibat mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. Kelemahan yang timbul pada metode swamedikasi ini disebabkan karena adanya beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam menerapkan metode swamedikasi di masyarakat, seperti mengobati flu pilek dengan antibiotik, penggunaan vitamin melebihi dosis, menyisakan obat untuk sakit yang akan datang, menggunakan obat orang lain, membeli obat keras tanpa resep dokter, mengobati sendiri penyakit berat, dan penggunaan obat herbal atau jamu secara berlebihan. Untuk menghindari kesalahan dalam menerapkan metode swamedikasi ini, ada beberapa hal yang perlu masyarakat perhatikan, yaitu hal-hal yang perlu dilakukan jika lupa minum obat, cara pemakaian, pantangan, waktu pemakaian, khasiat obat, penyakit dan gejala, kontraindikasi obat, efek samping dan cara mengatasinya, obat-obat, dosis, lama pemakaian obat, dan cara penyimpanan obat. Lalu, apa saja sih hal-hal yang perlu masyarakat perhatikan juga dalam penerapan metode swamedikasi ini? Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ikuti petunjuk pemberian obat berdasarkan petunjuk yang tertera pada kemasan obat atau sesuai saran apoteker. Yang kedua, sangat disarankan minum obat dengan air putih. Yang ketiga, jangan membuka kapsul atau menghancurkan tablet karena dapat mempengaruhi efek obat. Dan yang terakhir, yang keempat, jika sedang menggunakan terapi obat herbal, beritahu apoteker sehingga dapat dipilihkan obat yang tidak berinteraksi dengan obat herbal tersebut. Lalu, apa saja sih cara yang dapat kita lakukan agar memilih obat sesuai dengan penyakit yang diderita? Ada beberapa yang dapat kita lakukan, seperti yang pertama, tanyakan kepada apoteker atau tenaga kesehatan di apotek. Yang kedua, sesuaikan dengan gejala dan keluhan penyakit. Dan yang ketiga, perhatikan kondisi khusus, seperti kehamilan, menyusui, bayi, anak-anak, lanjut usia, dan penyakit kronis. Dan yang keempat, pertimbangkan alergi obat. Yang terakhir, yang kelima, perhatikan nama obat, zat, khasiat, cara pemakaian, IS, IO yang dapat dibaca pada etika di brosur. Nah, dari penjelasan yang sudah ditayangkan pada video edukasi ini, pastinya teman-teman sekalian bisa menjadi lebih paham terkait apa saja sih obat yang dapat diperjualbelikan secara baik. Teman-teman juga menjadi paham golongan obat yang dapat diperjualbelikan bebas, seperti obat bebas dan juga obat herbal. Mulai dari apa itu obat bebas dan obat herbal, apa manfaat dari menggunakan obat tersebut, serta jenis-jenis dari kedua golongan obat tersebut yang banyak diperjualbelikan secara bebas, terutama di apotek dan juga di online market. Diharapkan setelah teman-teman menonton video edukasi mengenai golongan obat bebas dan herbal ini, dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman sekalian mengenai golongan dan manfaat obat, serta bisa lebih memahami seperti apa tindakan yang bijak dalam membeli obat bebas dan obat herbal yang diperjualbelikan secara bebas ini, dengan menerapkan metode swamedikasi dengan baik dan benar, untuk menghasilkan keuntungan atau hasil positif dan menghindari kerugian yang dapat ditimbulkan dari kesalahan-kesalahan dalam menerapkan metode swamedikasi ini. Sekian video edukasi dari kami mahasiswa bela negara. Semoga video tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama masyarakat awam dan juga tenaga kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan di bidang medikasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam bela negara.